Hai semua, selamat datang di channel Baca Bata. Kia ora. Kembali lagi ke konten hobi. Saya akan membahas tentang Yu-Gi-Oh, hobi saya yang lama dan kembali saya tekuni saat ini karena saya berbasis di Auckland, New Zealand. Jadi konten kali ini saya akan mencoba membagi apa ya, deck profile, guys, profil deck dalam bahasa Indonesia karena biasanya kita menemukan profil deck dalam bahasa Inggris. Kali ini saya akan coba membantu teman-teman di Indonesia dan di Malaysia mungkin yang paham atau di daerah yang berbahasa Melayu untuk deck profil Shadow dengan 60 kartu. Ya, perlu saya sampaikan bahwa deck ini itu undefeated, cie. Jadi kemarin di locals, di local store, kita mengadakan turni atau turnamen dan deck ini berhasil mendapat first place. Jadi dalam 4 round itu sama sekali nggak pernah kalah. Wow, saya juga kaget dengan performa deck ini. Oleh karena itu saya kira penting untuk saya berbagi mengenai bagaimana sih profil kartu-kartu apa yang saya gunakan dalam deck ini. Let's go. Untuk Shadow Engine saya pakai 3 Squamata. Jadi Shadow Squamata adalah engine terbaik di deck Shadow. Dia extender yang sangat bagus dan luar biasa lah saya kira. Kemudian 3 Shadow Wendy. Ya untuk combo yang paling sederhana dalam Shadow, kadang kita mengirim kalau kita fusion dengan Wendy atau fusion dengan Squamata, kita akan special summon Ariel dan kemudian Ariel akan, ya you know lah bagaimana combo standar dari Shadow. Kemudian 3 Nail Shadow Ariel. Nah, kenapa saya pakai 3? Karena untuk format sekarang yang rely on graveyard, jadi sangat-sangat mengandalkan graveyard, ada Drytron, Virtual World, Eldritch dan segala macam. Ariel menjadi salah satu senjata kita yang bayangin aja cuy. Banish 3 kartu di putaran lawan ini kayak mengaktifkan 3 Didi Cross sekaligus gitu loh. Jadi kalau misalnya lawan sudah ada banyak kartu di graveyardnya, kemudian kita pakai Shadow Fusion dan kita mengirim uh, material dari deck, maka lebih baik kita mengirim si Ariel. Atau apapun alasannya, kalau lawan sudah punya kartu di graveyard, maka kita utamakan Ariel dan Squamata. Kemudian Hedgehog, ada tiga Hedgehog. Saya kira Hedgehog ini juga salah satu kartu yang sangat penting karena dia searchable. Kita fusion, kita bisa add entah Ariel atau Wendy atau Squamata dan lain-lain. Kemudian saya pakai 2 Shadow Beast. Kadang Shadow Beast ini berguna loh kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan combo Ariel, maka kita cuma aktivasi Wendy dan Special Summon Beast. Kemudian kita pakai fusion material atau untuk di flip di next turn untuk draw 2. Kemudian Shadow Dragon. Nah, Shadow Dragon ini untuk menghancurkan untuk destroy kartu-kartu yang back row ya. Saya lebih sering pakai kartu ini untuk menghancurkan back row. Misalnya kalau sudah mau OTK, nah kita mending pakai dragon untuk menghabisi back row. Kemudian Shadow Hound. Nah, banyak orang yang tak suka dengan dengan kartu Shadow Hound ini, tapi sejujurnya salah satu alasan saya menang kemarin adalah karena Shadow Hound. Jadi ketika di battle phase kita bisa fusion dengan El Shadow Fusion, kemudian kita pakai Shadow Hound sebagai material atau apapun itu yang membuat Shadow Hound bisa terkirim ke graveyard. Misalnya kita fusion dengan Squamata dan saat di battle phase, dan kita bisa mengubah posisi lawan, maksudnya posisi monsternya. Tapi yang membuat saya salah satu yang paling bagus adalah kalau lawan dalam keadaan yang kalau kita dalam keadaan yang terancam, misalnya ingin di OTK dan segala macam, ya Shadowhound ini sangat berguna untuk defense. Kemudian Falco untuk green game, flip spesial sama satu shadow, atau ketika dia desain by Cartifex dia spesial sama dirinya sendiri, jadi kayak oke, aman. Dan Chaos, saya tahu Chaos ini shadow yang paling gak guna tapi
karena dia light dan dia searchable dengan hedgehog, maka sangat penting untuk kita masukkan dalam deck. Yap, itu dia untuk Shadow Engine-nya. Next saya pakai untuk normal summon-nya saya pakai 1 Galedogra dan 3 Mathematician. Nah, kenapa saya cuma pakai 1 Galedogra? Karena pertama ini mungkin akan kalau saya pakai 6 itu akan terlalu banyak untuk monster normal summon dan bisa jadi break. Tapi yang paling penting adalah saya cuma punya 1. Ya, tapi ini saya kira rasio sangat cukup ya. Itu pun saya berpikir untuk kalau sedang side decking, saya kadang mengeluarkan 1 Galedogra ini. Mathematician adalah salah satu kartu yang normal summon shadow yang paling, menurut saya paling berguna. Karena apalagi sekarang kita sudah ada Artemis kan. Jadi ketika kita normal summon Mathematician, pakai efeknya misalnya kirim Sukamada atau apa, atau kirim apapun, kemudian kita link Mathematician menjadi Artemis, dan kita sudah punya 1 light material untuk summon construct. Kemudian saya pakai 1 Tree Clown, tidak butuh performance damage juggler, tidak usahlah ada itu. Cuma 1 Tree Clown saja untuk light material. Misalnya kita kirim Mathematician, aktivasi efek Mathematician, kita kirim Tree Clown special sama itself, atau pakai efek dengan Shadow Fusion, dan 1 Eldritch Golden Boy. Jadi ini juga salah satu alasan saya menang kemarin, karena lawan sangat unexpected saya pakai Eldritch. Jadi karena for some reasons deck Shadow ini itu kebanyakan spell dan trap, jadi kita bisa berdayakan efeknya Eldritch ini sebagai salah satu another disruption. Jadi salah satu disrupsi untuk menangkal lawan. Ya. Kemudian untuk hand trap saya pakai Ghost Bell dan 2 Didi Crow. Jadi 2 Ghost Bell, 2 Didi Crow. Rasionya terserah. Kadang saya pakai 3 Didi Crow dan 1 Ghost Bell, atau 3 Ghost Bell 1 Didi Crow, tapi saya kira rasio 2-2 ini sudah cukup. Kemudian hand trap 1 juta umat, Ash Blossom, hand trap terbaik saat ini menurut saya, karena semua orang pasti akan add atau send card atau special summon monster dari deck. Jadi Ash Blossom ini nggak boleh ketinggalan. Dan hand trap yang kadang membuat kita break, C-Frame Gear Gamma. Kalau kita main pertama, kita skip saja ini Gamma ini, kita ganti dengan yang lain. Kemudian salah satu win condition dari deck ini adalah saya pakai Dragoon Engine. Nah, jadi deck ini saya buat untuk memiliki banyak sekali win condition ya. Jadi bisa pakai Eldritch, bisa pakai normal shadow playing, kayak construct dan lain-lain. Kemudian di extra deck nanti saya akan bahas, saya pakai Borrow Sword dan Dragoon. Ini sangat lucky banget sih. Nah, alasan lain kenapa saya pakai Dragoon Engine, karena ini 60 kartu, jadi kemungkinan kita draw salah satu dari mereka ini sangat kecil. Meskipun terkadang juga kita dapat, tapi lebih kecil daripada kita play 40 kartu. Untuk trapnya, saya pakai 2 trap dari Shadow Schism dan Incarnation. 2 trap terbaik Shadow. Saya juga pikir kadang mau pakai Sinister Shadow Game, tapi itu untuk trap Shadow ya lebih cocok. Nah, kemudian untuk spellnya saya pakai Emergency Teleport untuk special summon Wendy, sebagai extender saja, atau special summon Gamma untuk Fusion Light. Kemudian Foolish Burial, ya ini hal yang wajib di deck Shadow. Kemudian saya pakai Fracture Engine, ada 3 Fracture Patchwork dan 2 HM Chain. Jadi ini supaya kita tetap punya kartu di tangan ya, entah buat discard atau paling penting sih karena kita bisa add polymerization, jadi kita bisa fusion. Tapi itu menjamin kita juga punya kartu di tangan. Misalnya kalau kita summon Dragon, kita bisa discard 1 card, atau kita pakai Super Poly, atau kita discard kita pakai Fusion HM untuk panggil Winda misalnya. Atau yang paling salah satu yang penting juga adalah kita bisa set Patchwork, kemudian kita special summon Eldritch. Kalau pokoknya banyak lah gunanya. Untuk fusionnya 3 poly
dan 3 super poly. Ini sebenarnya untuk menghilangkan si ancaman macam dragon aja sih. Karena for some reason dragon juga kadang menjengkelkan, jadi kadang ini kita penting untuk pakai. Atau misalnya untuk kalau misalnya lawan Zodiac atau lawan Eldritch, kita bisa pakai fusion kartu mereka untuk panggil construct. Yang paling penting adalah ini spell speed 4, jadi tidak bisa di chain. Tapi kadang saya mengeluarkan super poly yang satu ini, jadi cuma pakai 2 atau apa untuk set decking. Nah, untuk shadow fusionnya kita pakai the best fusion, shadow fusion, dan L shadow fusion. Ya, ini saja cukup ya untuk shadow fusionnya. Kemudian untuk extra deck 3 construct. Kita tidak boleh macam-macam dengan ini, karena ini adalah inti dari deck shadow, itu si shadow construct ini. Kemudian 2 shadow winda untuk ngeblok lawan ya, karena kita lebih control oriented. Jadi winda adalah salah satu shadow terbaik. Dan kemudian upcolon untuk nge-add, untuk negasi efek monster lawan, atau untuk nge-add spell atau trap dan lain-lain. Kemudian super poly target Starving Venom dan 1 dragon. Salah satu win condition kita di deck ini. Nah, untuk linknya saya pakai Artemis. Salah satu link paling penting dalam deck ini, karena misalnya kita normal sama Mathematician, kita tidak punya leg target kan, jadi kita link away saja si Mathematician untuk Artemis. Atau semua shadow yang spellcaster itu kan semua dark, dan ketika kita misalnya butuh light, ya mau tidak mau kita harus korbankan salah satu dari mereka untuk dijadikan light. Kemudian Gravity Controller, banyak orang yang merasa tidak butuh memerlukan ini karena sangat pede bisa memanggil construct. Tapi misalnya dalam sebuah kondisi kita cuma bisa memanggil 1 fusion dan kita tidak punya extender lain, entah misalnya di Ash atau di apa, maka Gravity Control akan sangat membantu kita untuk melanjutkan combo. Paraplan untuk Dragoon, dan bisa juga kita pakai efeknya untuk efek-efek yang lain. Misalnya kita pakai untuk Shadow Fusion atau kita pakai untuk Super Poly, semuanya bisa berguna, bukan cuma untuk Dragoon. Kemudian Cross Shape sebagai extender, Selene, Selene, teman-teman bisa mengganti Selene ini dengan Nightmare Unicorn misalnya, tapi kadang saya lebih suka pakai Selene. Dan yang terakhir World Sword, salah satu win condition kita dari dalam deck ini. Jadi setidaknya kita punya 3 win condition minimal. Kita pertama pakai World Sword, atau bisa menang pakai Dragoon, atau pakai standar Shadow Construct misalnya, Construct dan kawan-kawan, atau at least juga kita bisa pakai Eldritch. So jadi itu untuk extra decknya. Sekarang kita ke set deck. Jadi tips untuk set deck adalah teman-teman tidak perlu melihat terlalu banyak contoh set deck dari internet atau apa. Di internet itu cuma menjadi rujukan. Yang paling penting adalah bagaimana apa-apa kartu-kartu yang digunakan di lokal kalian. Jadi misalnya di New Zealand itu agak berbeda dengan meta-meta yang ada di US. Makanya kita harus sesuaikan saja. Tapi ada beberapa hal yang penting menurut saya yang berlaku universal. Yang pertama, Pancratops, the best. Going second, jika main kedua Pancratops bisa menyelamatkan kalian. Cosmic Cyclone dan Duster untuk glue deck macam Mystic Mine, dan untuk Eldritch untuk nge-banish. Pokoknya yang main-main di back row itu kita singkirkan saja dengan Cosmic Cyclone. Kita banish supaya dia tidak punya sesuatu di graveyard. Kemudian saya pakai 3 di biru. Ya meskipun kita sudah beralih ke formatnya itu lebih ke control oriented, tapi masih banyak juga pemain yang pakai combo player. Masih banyak juga combo player misalnya yang pakai Prank Kids, atau termasuk Drytron Virtual World, itu kadang masih bisa di Nibiru. Kalau Zodiac jangan harap, Zodiac nggak guna melawan Nibiru. Tapi Drytron juga kadang ketika Vanity Ruler muncul, Drytron udah tidak
Nibiru sudah tidak berguna sih. Cuman at least untuk melawan combo-combo atau random deck yang lain. Kemudian 3 dimensional barrier untuk mencegah fusion, ritual, synchro, dan lain-lain. Jadi dimensional barrier adalah salah satu trap yang menurut saya paling bagus saat ini, selain torrential tribute, karena ketika misalnya kalian melawan zoo, dimensional barrier akan menyelamatkan kalian dari Axis monster. Atau ketika kalian melawan virtual world, just call synchro misalnya, ya mereka tidak akan bisa summon calamity kalau tidak ada sinkronya kan. Jadi kayak atau terserah kalian lah. Atau mirror match fusion. Nah, ini untuk menangkal fusion macam dragon dan kawan-kawan. Kemudian saya masukkan satu Diddy Crow dan satu Call by the Grave. Nah, ini terserah kalian mau pakai Ghost Bear atau Diddy Crow, terserah. Dan yang terakhir Dark Lord Nomor. Dark Lord Nomor sebenarnya bagaimana ya, tidak terlalu berdampak sekarang, tapi di sebuah keadaan di mana kalian seperti hopeless karena melihat board lawan macam Dreadtron, Vanity Rule, dan kawan-kawan, kalian bisa aktivasi Dark Lord Nomor dan say goodbye to their board. Banyak yang bilang, mending pakai Raigeki untuk menghancurin, karena kan kalau Dark Lord Nomor dampak negatifnya kan kita tidak bisa memberikan damage kepada lawan. Tetapi kalau yang paling keren dari Dark Lord Nomor adalah ini spell speed 4, jadi tidak bisa direspons. Nah, jadi tidak bisa dinegat pakai perfection atau ultimateness atau efek monster yang lain begitu. Jadi Dark Lord Nomor ini sangat berguna juga menurut saya. Jadi itulah profil deck Shadow-nya. Untuk kombonya mungkin nanti di kesempatan yang lain. Sampai jumpa, semoga bermanfaat bagi kalian para duelist. Kia kaha.